Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Deanana Putri dari Prodi Hukum Kelas Karyawan Universitas Teknologi Digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Gayus Tambunan yang menjadi buah bibir masyarakat di tahun 2010. Ada yang ingat? Tahanan, tapi kok bisa pergi ke Bali? Gayus Salomon Pertahanan Tambunan, atau yang biasa kita kenal dengan Gayus Tambunan, merupakan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang berganti profesi menjadi mafia pajak. Lelaki kelahiran Jakarta 9 Mei 1979 Mei ini menjadi buah bibir masyarakat karena nilai rekeningnya yang luar biasa fantastis, yaitu sekitar 28 miliar rupiah. Padahal pangkatnya pada saat itu masih golongan 3A. Dengan pangkatnya tersebut, gaji yang diterima dari Kementerian Keuangan seharusnya sekitar 12 juta per bulan atau sekitar 145 juta per tahunnya. Ternyata Gayus bisa mendapatkan intensif sekitar 100 miliar atau jika dihitung dengan gajinya terakhir sebagai pegawai negeri sipil, yaitu setara dengan gajinya selama 688 tahun. Kasus yang menjerat Gayus tersebut menjadikan dia sosok yang sangat terkenal di tahun 2010 sampai 2011. Pengungkapan kasusnya tersebut membuat banyak pihak menyadari bahwa adanya kerjasama secara kotor antara petugas pajak yang seharusnya mempunyai integritas dengan para pejabat dengan para perusahaan korup. Lansir dari kompas.com, kejahatan yang dilakukan oleh Gayus adalah menyalahgunakan wewenang saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal sehingga merugikan negara sekitar 570 juta rupiah. Kemudian terbukti memberikan uang kepada polisi sekitar 10.000 dolar Amerika Serikat. Gayus juga terbukti memberikan uang kepada hakim sebesar 40.000 dolar Amerika Serikat saat berperkara di PN Tangerang. Terakhir adalah Gayus terbukti memberikan keterangan palsu soal uang senilai 28 miliar yang diduga berasal dari korupsi. Tidak sampai di kasus korupsi, tetapi Gayus juga melakukan penyuapan. Gayus juga pernah menyuap penyidik Direktur 2 dan komisaris polisi melalui kuasa hukumnya. Hal itu dilakukan Gayus agar dia tidak ditahan dan harta bendanya tidak disita oleh negara. Selain polisi, Gayus Tambunan juga menyuap Hakim Muhtadin Asnun sekitar 50 juta untuk memuluskan perkara penggelapan pajaknya dan pencucian uang senilai 25 miliar rupiah. Pada akhirnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada Gayus selama 7 tahun penjara dan denda sekitar 300 juta rupiah. Hukuman Gayus ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Gayus dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Kasus Gayus ini seolah menjadi penegas fakta yang membenarkan bahwa betapa hukum bisa dibeli dan dipermainkan oleh kekuatan uang. Menurut saya, vonis yang dijatuhkan kepada Gayus ini terlalu ringan karena tidak sesuai dengan semua kejahatan yang dia lakukan. Seharusnya untuk para koruptor dihukum dengan seberat-beratnya, misalnya dihukum penjara seumur hidup. Nah, hukuman sesingkat itu tidak akan membuat para koruptor di negara ini menjadi jera. Keberadaan Gayus di Bali pula menjadi pelengkap dari rangkaian bukti bahwa lemahnya integritas penegak hukum di negara ini. Rasanya memang sulit untuk ikut serta masuk ke dalam kepentingan politik jika yang memiliki wewenang lebih selalu menjadi pemenang daripada penegak hukum itu sendiri. Nah, seperti itulah pembahasan kasus Gayus di 2010 dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.